Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Atikotul Lutfiah, NIM E 2019-1194, Prodi Perbankan Syariah 4, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Baik, di sini saya akan menanggapi video dari Bapak Dr. Abdul Ladud Nafis tentang kebijakan fiskal dalam perspektif ekonomi Islam. Pembahasan pertama yaitu pengertian kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal merujuk pada kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan atau berupa pajak pemerintah. Kebijakan fiskal berbeda dengan kebijakan moneter yang bertujuan menstabilkan perekonomian dengan cara mengkontrol tingkat bunga dan jumlah uang yang beredar. Instrumen utama kebijakan fiskal adalah pengeluaran dan pajak. Perubahan tingkat dan komposisi pajak serta pengeluaran pemerintah dapat mempengaruhi variabel-variabel berikut. Yang pertama ada permintaan agregat dan tingkat aktivitas ekonomi. Yang kedua pola persebaran sumber daya. Yang ketiga distribusi pendapatan. Pemerintah yang menjalankan kebijakan fiskal adalah dengan maksud untuk mempengaruhi jalannya perekonomian atau dengan perkataan lain, dengan kebijakan fiskal, pemerintah berusaha mengarahkan jalannya perekonomian menuju keadaan yang diinginkan. Dengan melalui kebijakan fiskal, antara lain pemerintah dapat mempengaruhi tingkat pendapatan nasional, dapat mempengaruhi kesempatan kerja, tinggi rendahnya investasi nasional, dan dapat mempengaruhi distribusi penghasilan nasional. Pembahasan kedua yaitu tujuan kebijakan fiskal. Yang pertama ada pertumbuhan ekonomi, yang kedua mencegah pengangguran, yang ketiga stabilitas harga, yang keempat mendorong laju investasi, yang kelima untuk mewujudkan keadilan sosial. Pembahasan ketiga yaitu jenis-jenis kebijakan fiskal. Yang pertama ada kebijakan fiskal ekspansif. Kebijakan ini dilakukan dengan menaikkan belanja negara dan menurunkan tingkat pajak. Jadi, kebijakan ini dilakukan pada saat perekonomian mengalami penurunan daya beli masyarakat dan pengangguran yang tinggi. Tujuannya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat. Yang kedua ada kebijakan fiskal kontraktif, yaitu kebijakan menurunkan belanja negara dengan menaikkan tingkat pajak. Kebijakan ini bertujuan untuk menurunkan daya beli masyarakat dan mengatasi inflasi dengan cara membuat pemasukan lebih besar daripada pengeluarannya. Pembahasan keempat yaitu instrumen kebijakan fiskal. Yang pertama ada anggaran belanja yang seimbang. Maksudnya yaitu antara pendapatan dengan pengeluaran itu seimbang. Yang kedua ada pembiayaan fungsional, yaitu pemerintah membiayai hal-hal yang bermanfaat. Yang ketiga, anggaran defisit atau kebijakan fiskal ekspansif, yaitu ketika pendapatan lebih kecil daripada pengeluaran, maka pemerintah akan defisit, dan ketika pendapatan lebih tinggi daripada pengeluaran, maka pemerintah menggunakan kebijakan fiskal ekspansif. Keempat, yaitu anggaran surplus atau kebijakan fiskal kontraktif, yaitu ketika pemerintah mendapatkan pendapatan lebih banyak daripada kebutuhan, maka pemerintah akan menggunakan kebijakan fiskal kontraktif. Yang kelima yaitu stabilitas anggaran otomatis. Yang keenam pengelolaan anggaran. Ini dapat dilihat dari perencanaan yang baik dan rapi, kemudian bagaimana pelaksanaannya. Pembahasan selanjutnya yaitu ciri-ciri kebijakan fiskal ekonomi Islam. Yang pertama ada pengeluaran negara dilakukan sesuai pendapatan sehingga jarang terjadi defisit anggaran. Yang kedua ada sistem pajak proporsional. Pajak dalam ekonomi Islam dibebankan berdasarkan tingkat produktivitas. Yang ketiga penghitungan zakat berdasarkan hasil keuntungan bukan pada jumlah barang. Dan yang terakhir yaitu fungsi kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Yang pertama memelihara terhadap hukum, keadilan dan pertahanan. Yang kedua, perumusan dan pelaksanaan ekonomi kebijakan ekonomi. Yang ketiga, manajemen kekayaan pemerintah. Dan yang keempat, investasi ekonomi oleh pemerintah jika diperlukan. Demikian video tanggapan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.